Assalamualaikum. Pagi itu, hawa kota Malang masih diselimuti udara dingin yang menusuk lembut ke kulit. Embun-embun menempel di dedaunan, berkilau diterpa sinar matahari yang baru muncul di ufuk timur. Burung-burung kecil berkicau riang di antara atap rumah dan pepohonan, seolah menyambut hari baru dengan sukacita. Di pinggiran kota yang tenang, berdirilah sebuah rumah sederhana namun tampak terawat. Tidak bisa disebut mewah, tapi suasananya hangat dan nyaman, khas rumah keluarga yang penuh kasih. Di ruang makan, aroma teh hangat dan nasi goreng sederhana memenuhi udara. Di meja bundar dari kayu jati itu duduk 4 orang, Rahman dan istrinya, Nisa, bersama anak sematawayang mereka, Alisa, serta ayah Nisa yang sudah lanjut usia, Mbah Men. Lelaki tua berusia 60 tahun itu tampak berwibawa dalam kesederhanaannya. Rambutnya memutih nyaris seluruhnya, tapi tubuhnya masih tegap, dan sorot matanya tetap jernih. Ia tampak menikmati sarapan dengan tenang, sesekali menatap wajah cucunya dengan senyum penuh kasih. Sudah hampir 5 tahun Mbah Men tinggal di rumah itu. Ia menetap di Malang bukan tanpa alasan. Dulu, Nisa memintanya datang dari Bojonegoro karena Nisa ingin membantu mengurus ibunya yang terserang stroke bertahun-tahun lamanya. Di kota ini akses ke rumah sakit lebih mudah, kendaraan Rahman juga siap mengantar kapan saja. Akhirnya, Mbah Men memutuskan menetap bersama istrinya melewati masa-masa sakit. Namun 6 bulan terakhir, semuanya berubah. Sang istri berpulang dengan tenang, meninggalkan kenangan yang masih menempel kuat di benak Mbah Men. Kini, setelah istrinya tiada, ia merasa sudah waktunya kembali ke kampung halamannya di Bojonegoro. Di kota, katanya, terlalu ramai, terlalu bising, terlalu banyak gedung yang membuatnya merasa asing. Ia rindu suara jangkrik di malam hari, rindu aroma tanah sawah selepas hujan, rindu bercengkerama dengan tetangga di teras bambu sambil menyeruput kopi hitam. Ia ingin menutup masa tuanya di tempat yang dulu menjadi saksi seluruh perjalanan hidupnya, di tanah kelahirannya sendiri. "Bapak yakin mau kembali ke desa? Nanti Bapak di sana sendirian?" tanya Nisa lembut, menatap ayahnya dengan raut khawatir. Ia tahu betul sifat ayahnya yang keras kepala, tapi tak tega membiarkan beliau pergi sendiri di usia senja. "Bapak sudah yakin, Enduk?" jawab Mbah Men mantap. Suaranya tenang, tapi tegas, seolah keputusan itu sudah bulat sejak lama. Rahman ikut menimpali, "Apa tidak besok saja, Pak? Pas hari Minggu saya libur, nanti kami antar sekalian." Mbah Men tersenyum kecil. "Tidak usah, Le. Bapak sudah banyak merepotkan kalian. Bapak masih kuat naik bus sendiri." Alisa, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara polos, "Nanti kalau Mbah pergi, Alisa nggak punya teman lagi." Mbah Men tertawa pelan, mengusap kepala cucunya yang berambut lembut itu. "Nanti Mbah kesini sebulan sekali ya, Alisa. Jangan sedih, ya." Suasana seketika hening. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Setelah sarapan selesai, Mbah Men bersiap. Ia mengenakan baju koko berwarna krem yang rapi dan bersih, peci hitam yang selalu ia kenakan kemanapun pergi, dan menenteng tas kain berisi pakaian, Al-Quran, tasbih, serta sajadah. Barang-barang itu adalah teman setianya kemanapun ia melangkah. Sebelum berangkat, ia memeluk Nisa dan Alisa erat-erat. Nisa tak kuasa menahan air mata yang menetes di pipinya. "Hati-hati ya, Pak. Kalau ada apa-apa langsung hubungi kami," katanya dengan suara bergetar. "Iya, Enduk." "Jangan khawatir," jawab Mbah Men lembut, lalu tersenyum, meski matanya ikut berkaca-kaca. Rahman mengantarnya ke terminal dengan mobil. Selama perjalanan, Mbah Men hanya dia memandangi jalanan kota Malang yang sudah mulai ramai oleh kendaraan. Pikirannya melayang pada hari-hari yang telah berlalu, hari-hari penuh kenangan bersama istrinya, bersama cucunya yang tiap sore merengek minta diajari ngaji, dan tawa sederhana di ruang makan itu. Sekitar 10 menit kemudian, mobil berhenti di terminal. Mbah Men menatap Rahman dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih ya, Le. Bapak pamit dulu." Rahman menunduk hormat, mencium tangan mertuanya, lalu memeluknya. "Hati-hati, Pak. Doa kami menyertai." Mbah Men hanya mengangguk, kemudian melangkah perlahan masuk ke area terminal. Ia mencari bus jurusan Bojonegoro. Begitu menemukannya, ia naik dan duduk di dekat jendela. Saat bus mulai bergerak, matanya menatap keluar, melihat kota yang selama 5 tahun menjadi rumah keduanya perlahan menjauh. Dalam hati, ia berbisik lirih.
Ya Allah, semoga perjalanan ini membawa ketenangan, bukan kesepian. Bus terus melaju, meninggalkan kota Malang yang sibuk, membawa seorang lelaki tua yang sedang kembali menuju sunyi, menuju tanah yang dulu melahirkannya. Di tengah perjalanan, ketika bus melaju menembus jalanan menurun di perbatasan kota, Mbah Men bersandar pelan di kursinya. Pikirannya melayang jauh. Bayangan tentang desa, sawah, dan kehidupan lamanya mulai terlukis di benaknya seperti potongan film masa lalu. Ia membayangkan bagaimana pagi-pagi nanti akan kembali mendengar suara kokok ayam, bau tanah basah selepas subuh, dan riuh anak-anak desa yang berlarian menuju masjid kecil tempat ia biasa mengajar mengaji. Di sana, ia akan kembali menjadi dirinya yang sederhana, petani yang juga ustadz kampung, yang hidupnya tak lebih dari bekerja, beribadah, dan mengabdi pada masyarakat. Namun siapa sangka, di balik sosok tenang dan teduh itu, tersimpan masa lalu yang hampir tak diketahui siapapun. Tidak oleh anak dan menantunya, tidak pula oleh para warga desa yang menghormatinya sebagai guru ngaji. Dulu, saat muda, Mbah Men bukanlah sekadar ustadz kampung biasa. Ia adalah seorang santri istimewa, murid kepercayaan dari seorang ulama besar yang dikenal sakti di Kediri, almarhum Kiai Cokro, seorang tokoh yang disegani, bahkan ditakuti oleh kalangan dukun dan para penganut ilmu hitam. Masa itu, Kediri adalah tanah tempat banyak ilmu bertarung. Di satu sisi, pesantren dan para santri menegakkan cahaya keilmuan dan zikir, namun di sisi lain, dukun-dukun hitam menyebarkan kegelapan lewat pesugihan, santet, dan perjanjian gaib. Di tengah pusaran itu, Mbah Men muda dikenal berani, tangguh, dan tak gentar menghadapi siapapun. Tirakatnya luar biasa keras. Ia pernah berpuasa muti selama 40 hari tanpa putus, bermalam di tempat-tempat wingit yang bahkan santri-santri lain tak berani mendekat. Kiai Cokro menyaksikan sendiri keteguhan hati santri muda itu. Dari sekian banyak muridnya, hanya Mbah Men yang mampu melewati seluruh ujian spiritual dengan sempurna. Karena itulah, Kiai Cokro akhirnya menaruh kepercayaan penuh padanya. Di usia yang masih muda, Mbah Men diajari langsung ilmu-ilmu hikmah tingkat tinggi, ilmu untuk melindungi, menundukkan makhluk halus, dan mematahkan kekuatan jahat. Bahkan, konon Kiai Cokro sampai mewariskan sebagian besar ilmunya kepada Mbah Men, bukan kepada anak kandungnya sendiri. Dari situlah, nama Mbah Men mulai menggetarkan dunia perdukunan. Ia menjadi momok bagi siapapun yang bermain-main dengan ilmu hitam. Para dukun santet dan pesugihan takut mendengar namanya. Dalam satu kisah yang hanya diketahui segelintir orang, pernah ada 10 dukun sakti yang datang bersama-sama untuk menantangnya. Namun bukan Mbah Men yang tumbang, melainkan mereka semua yang akhirnya tersungkur tanpa mampu bergerak, tubuh mereka membeku seperti batu. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani menantang. Bahkan di tempat-tempat angker, makhluk halus pun enggan menampakkan diri bila Mbah Men datang. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan sebesar itu juga membawa kekhawatiran. Kiai Cokro, sang guru, mulai merasa cemas. Ia tahu, setiap kebaikan yang besar pasti menarik kebencian yang besar pula. Ia takut, bila suatu hari nanti para dukun yang dendam akan membalas lewat cara paling kejam, menyantet keluarga Mbah Men, istri, atau anak-anaknya. Maka, suatu malam, sebelum Mbah Men menikah, Kiai Cokro memanggilnya secara khusus. Men, kata sang Kiai dengan suara berat, ilmu yang kau miliki ini bukan hanya anugerah, tapi juga ujian. Jika kelak kau sudah berkeluarga, berhentilah menantang dunia gaib. Sembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan sampai anak istrimu menanggung beban dari masa lalumu. Pesan itu tertanam kuat di hati Mbah Men. Setelah menikah, ia benar-benar meninggalkan semua dunia kegaiban yang dulu pernah dikuasainya. Ia menanggalkan jubah, pemburu dukun, memilih hidup sederhana sebagai petani dan guru ngaji. Ia menutup rapat masa lalunya, menyimpannya di dasar hati paling dalam. Dan sampai hari ini, tak ada satupun warga yang tahu bahwa ustadz kampung yang mereka hormati itu dulu pernah menjadi penegak cahaya di tengah kegelapan. Seseorang yang begitu disegani bahkan oleh makhluk-makhluk gaib. Semua yang mereka lihat hanyalah Mbah Men yang sederhana, yang tiap malam duduk di serambi masjid membaca Al-Quran dengan suara tenang. Namun, seberapapun seseorang berusaha meninggalkan masa lalunya, tak selamanya masa lalu mau ikut diam di tempat. Dan tanpa ia sadari, perjalanan pulang ke Bojonegoro kali ini, bukan sekadar perjalanan menuju kampung halaman. Tapi perjalanan menuju pintu yang akan kembali membuka masa lalu yang telah lama ia kunci. Menjelang siang, bus yang ditumpangi Mbah Men akhirnya memasuki terminal kota Bojonegoro. Dari jendela, ia melihat suasana yang jauh berbeda dari Malang. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada deru mesin yang memekakan telinga,
Hanya deru angin yang pelan dan debu yang berputar di jalanan beraspal kusam. Begitu bus berhenti, Mbah Men pun turun perlahan sambil mengangkat tas kainnya. Udara terasa panas dan kering. Ia berdiri beberapa saat di sisi terminal, memandangi sekitar, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana kota kecil yang sudah lama tak ia singgahi. Wajah-wajah yang lewat terasa asing. Ia menarik napas panjang, lalu menghampiri seorang tukang ojek yang sedang duduk di bawah pohon asem sambil merokok. "Bisa antar saya ke desa Wonolali, Mas?" tanyanya ramah. Begitu nama Wonolali disebut, wajah si tukang ojek langsung berubah. Tatapannya menajam seolah tak yakin dengan apa yang baru ia dengar. "Wonolali, Mbah?" Ia mengulang pelan, suaranya agak ragu. "Iya, Wonolali," jawab Mbah Men sambil tersenyum tenang. Tukang ojek itu mematikan rokoknya, lalu berdiri. Jalan ke sana lewat alas kecil, agak sepi. Gak banyak yang lewat situ. "Tidak apa-apa, Mas. Saya sudah terbiasa," jawab Mbah Men mantap. Ia tidak menaruh curiga sedikitpun, meski hatinya sempat tergetar oleh perubahan ekspresi si tukang ojek tadi. Mereka pun berangkat. Jalan menuju desa Wonolali terasa semakin sunyi. Semakin jauh dari kota, semakin jarang rumah terlihat. Di kiri kanan, hamparan sawah dan pepohonan jati berganti-ganti. Kadang terdengar suara burung gagak melintas, atau ranting yang patah tersentuh angin. Sekitar 45 menit berlalu, suasana semakin hening dan aneh. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, tukang ojek itu bersuara pelan, seolah ingin memastikan sesuatu. "Mbah, yakin mau ke desa Wonolali?" Mbah Men menoleh, matanya menatap cermat dari balik kacamata tua. "Memangnya kenapa, Mas?" tanyanya datar. Tukang ojek itu buru-buru tersenyum kaku. "Gak apa-apa, Mbah. Cuma, jarang ada yang ke sana. Saya penasaran aja, Mbah dari mana? Ada urusan apa?" "Saya ini warga sana, Mas. 5 tahun terakhir saya di Malang, sekarang mau pulang," jawabnya singkat. Setelah itu, mereka sama-sama diam. 45 menit kemudian, motor berhenti di pinggir jalan berbatu yang menurun. Di kejauhan tampak papan tua bertuliskan samar, "Selamat datang di desa Wonolali." Catnya sudah pudar, huruf-hurufnya sebagian terkelupas dimakan waktu. "Maaf Mbah," kata tukang ojek itu pelan, "saya cuma bisa antar sampai sini. Gak bisa masuk ke dalam." Mbah Men menatapnya dengan alis berkerut. "Kenapa, Mas? Jalannya bisa dilewati, kan?" "Bisa, Mbah. Cuma, lelaki itu menelan ludah, saya memang gak pernah mau masuk situ lagi." Sebelum Mbah Men sempat bertanya lebih jauh, tukang ojek itu buru-buru berpamitan. Ia tampak ketakutan. Mesin motornya meraung keras saat ia memutar arah dan melesat pergi meninggalkan Mbah Men sendirian di pinggir jalan itu. Mbah Men berdiri diam. Hatinya mulai dipenuhi firasat aneh. Ia menatap pepohonan yang tumbuh rapat di sisi jalan, daun-daunnya bergoyang meski angin nyaris tak terasa. Udara di sekeliling tiba-tiba berubah dingin, terlalu dingin untuk ukuran siang hari di Bojonegoro. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan menuju desa. Jalan menanjak sedikit, di sisi kanan terbentang sawah yang mulai mengering, dan di sisi kiri tampak rumpun bambu yang tinggi menjulang. Begitu melewati gapura desa, ia berhenti sejenak. Tulisan di gapura itu sudah hampir tak terbaca, catnya luntur, dan lumut menempel tebal di tiangnya. "Subhanallah," gumamnya pelan. Namun rasa herannya makin besar ketika mulai melihat deretan rumah warga. Desa itu tidak lagi seperti yang ia ingat. Dulu, rumah-rumah penduduk terbuat dari papan kayu dan bambu. Kini, beberapa rumah berdiri megah dengan dinding beton, pagar besi, lantai keramik, dan mobil mengilap di halaman. Kontras sekali dengan keadaan dulu. Tapi yang lebih membuat bulu kuduk Mbah Men meremang, desa itu terlalu sepi. Tak ada suara ayam, tak ada tawa anak-anak bermain, tak ada ibu-ibu yang menjemur pakaian. Semua terasa sunyi, seperti desa yang ditinggalkan penghuninya. Dari beberapa rumah, samar-samar tercium aroma dupa terbakar. Bau yang menyengat dan menusuk hidung, seperti campuran kemenyan dan minyak wangi. "Ada yang salah," bisiknya pelan. Mbah Men melangkah menuju masjid desa yang dulu menjadi tempatnya mengajar ngaji anak-anak kecil. Tapi begitu tiba di sana, hatinya terenyuh. Masjid itu tertutup rapat, jendela-jendelanya kusam, dan dari celah pintu tampak sarang laba-laba tebal menggantung di dalam.
Ia membuka pintunya dengan susah payah, bunyi engselnya berdecit panjang, seperti sudah bertahun-tahun tak dibuka. Masuk ke dalam, Mbah Men terdiam. Lantai berdebu, sajadah lusuh tergeletak di pojok, dan Ra Al-Quran penuh abu. Ia menggeleng pelan, matanya basah. Astagfirullah, ucapnya lirih, lalu beristighfar panjang. Ia mengambil wudhu meski air di bak tampak kotor dan berlumut, lalu menunaikan sholat 2 rakaat dengan hati bergetar. Usai sholat, ia duduk lama di sajadah, termenung. Dalam hatinya, ia berjanji akan membersihkan masjid itu sore nanti. Ketika keluar, ia berpapasan dengan seorang lelaki parubaya yang berjalan melintas sambil menunduk. Mbah Men mengenalnya, itu tetangga lamanya. Assalamualaikum, Mas, sapa Mbah Men. Kenapa masjid sekarang kotor begini? Tidak ada yang merawat? Lelaki itu berhenti sejenak, menatap Mbah Men dengan wajah datar. Gak tahu, Mbah, jawabnya singkat, lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Mbah Men berdiri terpaku. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di ujung desa. Rumah itu masih berdiri, tapi tampak tak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, daun-daun kering menumpuk di teras. Dengan sabar, Mbah Men membuka pintu kayu yang mulai rapuh, dan langsung disambut debu tebal yang berterbangan. Ia menghela napas. Sudah lama sekali, gumamnya pelan. Tanpa menunda, ia mulai membersihkan rumah itu. Menyapu lantai, mengepel, mencabut rumput di halaman, dan menata kembali foto-foto lama yang tergantung di dinding. Foto almarhum istrinya, Nisa dan Rahman, serta cucu kecilnya, Alisa. Menjelang sore, rumah itu sudah tampak bersih dan kembali layak dihuni. Mbah Men duduk di kursi tua di ruang tamu, memandangi langit sore dari jendela. Cahaya jingga masuk lembut menerpa wajahnya yang lelah tapi damai. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia tenangkan, rasa asing yang menempel kuat di udara desa itu. Suasana Wonolali bukan lagi seperti dulu. Ada yang berubah. Dan perubahan itu terasa tidak wajar. Sore itu, langit desa Nengalamu tampak redup. Mentari condong ke barat, menembus sela dedaunan yang mulai kering. Burung-burung enggan berkicau, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan bambu di pinggir jalan. Mbah Men melangkah pelan menuju masjid desa. Langkahnya berat, tapi hatinya hangat oleh rindu. 3 tahun lamanya ia meninggalkan desa ini, dan kini ia kembali, tapi suasananya terasa jauh berbeda. Rumah-rumah di kanan kiri jalan tertutup rapat. Beberapa terlihat kusam dan nyaris roboh, sementara sebagian lainnya tampak mencolok dengan ket baru dan pagar tinggi. Anehnya, rumah-rumah yang dulu sederhana kini justru paling megah, sedangkan rumah lama yang dulu ramai kini seolah tak berpenghuni. Beberapa jendela tampak retak, dan daun kering menumpuk di pelataran. Hanya di depan rumah-rumah besar itu tampak segelintir warga duduk santai, tapi begitu Mbah Men lewat dan menyapa, mereka hanya membalas dengan pandangan dingin dan angkuh, sangat berbeda dari dulu, ketika mereka masih menunduk hormat dan menyalaminya penuh takzim. Mbah Men menarik napas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia terus berjalan hingga tiba di halaman masjid tua. Tanpa pikir panjang, Mbah Men mulai membersihkan rumah Allah itu seorang diri. Ia menyapu lantai, mencuci peralatan wudhu, menguras sumur kecil di samping masjid, hingga membersihkan kamar mandi. Peluh menetes di pelipisnya, dan langit mulai menguning. Tapi di tengah kesibukannya, ia merasa ada yang ganjil, seolah sepasang mata tengah mengawasinya dari balik tembok atau pepohonan. Sesekali ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya keheningan pekat yang menelan suara sapu dan langkahnya. Ia terus bekerja sampai menjelang maghrib. Begitu semua selesai, Mbah Men berdiri di depan mikrofon usang di menara kecil. Suaranya berat dan parau, tapi tetap lantang saat ia mengumandangkan azan. Udara tiba-tiba bergetar, burung-burung berterbangan, dan dari kejauhan anjing melolong bersahutan. Tanpa ia sadari, itu adalah azan pertama yang menggema di desa itu setelah 3 tahun lamanya. Namun tak seorang pun datang ke masjid. Tak ada jawaban, tak ada langkah kaki. Hanya suara angin yang menggema di antara tiang kayu. Selesai sholat, hati Mbah Men semakin gelisah. Ia keluar dari masjid, lalu mencoba mengetuk beberapa rumah di sekitar sana. Rumah-rumah sederhana maupun mewah, semuanya ia datangi. Tapi tak ada satupun yang membuka pintu, seolah semua penghuninya lenyap di telan bumi. Bahkan rumah Pak RT yang dulu ramah pun sepi. Akhirnya ia memutuskan pulang,
menahan kecewa dan rasa heran yang menyesakkan dada. Saat ia baru saja duduk melepas penat di kursi kayu rumahnya yang tua, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Suaranya tergesa-gesa. Ia bergegas membukanya. Di sana berdiri Pak RT Tanto, wajahnya pucat, matanya gelisah, terus menoleh ke kanan dan kiri seperti takut dilihat seseorang. "Loh, Pak RT, ada apa? Kok malam-malam begini datang ke sini?" tanya Mbah Men heran. Pak RT tak menjawab. Ia langsung masuk dan cepat-cepat menutup pintu, lalu mematikan lampu ruang depan hingga hanya cahaya dari pelita yang tersisa. "Mbah, tolong bicara pelan," katanya lirih, hampir berbisik. "Ada apa ini, Pak RT?" tanya Mbah Men dengan dahi berkerut. "Tadi saya ketuk rumah jenengan, tapi tak ada jawaban. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Kenapa semua orang bersikap aneh?" Masjid terbengkalai, warga menutup diri. Pak RT menelan ludah, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya gemetar. "Mbah Men, sejak jenengan pergi, desa ini berubah. Sangat berubah." Lalu dengan suara lirih penuh ketakutan, Pak RT mulai bercerita. Setelah Mbah Men meninggalkan desa, bencana datang bertubi-tubi. Musim kemarau berkepanjangan membuat sawah mengering, panen gagal, dan hama menyerang tanaman. Ternak mati tanpa sebab, bahkan sumur-sumur mulai mengeluarkan bau busuk. Warga hidup dalam kelaparan dan keputusasaan. Hingga suatu hari, datanglah seorang lelaki tua ke balai desa. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Suwondo, seorang dukun yang katanya bisa membantu mengubah nasib warga. Awalnya, warga menolak. Mereka takut akan urusan semacam itu. Tapi dua orang warga yang sudah benar-benar putus asa diam-diam menemuinya. Beberapa hari kemudian, hidup mereka berubah drastis, rumah mereka direnovasi, uang seolah mengalir tanpa henti. Dari situlah segalanya bermula. Warga lain yang melihat pun tergoda. Satu persatu mulai mengikuti jejak mereka, termasuk Pak Lurah sendiri. Mereka semua, "Mbah, ikut pesugihan," kata Pak RT dengan suara hampir tak terdengar. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk halus, katanya Ki Suwondo yang pimpin ritualnya. Mbah Men tertegun. "Astagfirullah," gumamnya, menunduk dalam. Pak RT melanjutkan, "Tapi sejak itu, warga yang menolak ikut pesugihan mulai menghilang satu persatu. Ada yang ditemukan mati, ada yang tak pernah kembali. Kami yakin, mereka dijadikan tumbal. Sekarang, hanya beberapa orang yang tersisa. Banyak yang sudah meninggalkan desa karena takut. Tak ada yang berani keluar malam, apalagi ke masjid. Desa ini, bukan seperti dulu lagi, Mbah." Mbah Men memejamkan mata, menahan marah. Napasnya berat. Ia tak menyangka, desa tempat ia lahir dan menimba ilmu agama berubah menjadi sarang kegelapan. "Siapa saja yang ikut dalam pesugihan itu?" tanyanya tegas. Pak RT menunduk. "Mereka yang rumahnya besar dan mewah itu, Mbah. Termasuk Pak Lurah." "Dan Ki Suwondo? Di mana dia tinggal sekarang?" "Saya tidak tahu pasti, Mbah. Tapi setiap malam Jumat, katanya dia datang ke rumah Pak Lurah. Di sanalah mereka melakukan ritual pesugihan." Mbah Men terdiam lama, matanya tajam memandang lantai. "Innalillahi, baru 5 tahun aku pergi, tapi semuanya sudah hancur begini." Ia menggenggam tongkatnya erat. "Aku akan mencari tahu dan menghentikannya. Tak peduli bagaimana caranya." Pak RT panik. "Jangan, Mbah. Ki Suwondo itu sakti. Siapapun yang melawannya, akan celaka. Lebih baik Mbah kembali saja ke Malang. Desa ini sudah tak aman." Namun Mbah Men menggeleng mantap. "Tidak, Pak RT. Ini tanah kelahiranku. Aku tidak akan membiarkan setan menguasai desa ini. Kalau mereka tak mau sadar, biar aku yang menghentikan mereka dengan caraku." Pak RT menatapnya lama, lalu berdiri. "Kalau begitu, hati-hati, Mbah. Saya mohon, jangan bertindak sendirian." Setelah Pak RT pergi, malam makin larut. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah lembab dan bisikan-bisikan aneh dari arah hutan bambu. Mbah Men duduk diam di serambi rumah, menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Di dadanya, amarah bercampur doa. "Desa ini akan kusucikan kembali," gumamnya lirih. Sudah saatnya ilmu lama dibangkitkan kembali,
setelah puluhan tahun terkunci. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun kelapa, namun udara desa Wonolali terasa dingin dan berat. Langit tampak suram, matahari seolah enggan memancarkan sinarnya. Mbah Men duduk di serambi rumah dengan segelas air putih di hadapannya, satu-satunya yang ia minum pagi itu. Hari ini ia mulai berpuasa mutih, sebuah tirakat lama yang dulu ia jalani di masa mudanya. Ia tahu, untuk melawan kegelapan yang menguasai desa ini, tubuh dan batinnya harus disucikan terlebih dahulu. Dengan perlahan ia menutup mata, mengatur napas, membaca wirid yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dalam keheningan itu, ia bisa merasakan sesuatu, hawa gelap yang merayap di setiap sudut desa, menekan dadanya seperti kabut tebal yang tak mau hilang. Mbah Men menghela napas berat. Aku hanya ingin pulang dengan tenang, batinnya. Menikmati masa tua di desa ini, mengajar anak-anak mengaji di sore hari, melihat warga tersenyum seperti dulu. Tapi yang kutemukan, justru desa yang mati rasa. Burung-burung tidak lagi berterbangan di sawah. Angin hanya membawa suara daun kering dan bisikan-bisikan samar dari arah sungai. Mbah Men memandang jauh ke arah masjid, kubahnya tampak kusam, tak lagi memantulkan cahaya. Ia merasa seperti melihat jasad tanpa ruh. Menjelang siang, ia memutuskan untuk mendatangi balai desa. Langkahnya pelan tapi mantap, membawa tongkat kayu tua yang menjadi temannya sejak lama. Begitu tiba di sana, ia melihat bangunan itu tampak lebih megah dari sebelumnya. Dindingnya baru dicat, lantainya mengkilap, dan di depan terparkir mobil hitam berkilau, sesuatu yang tak pernah ada di desa itu beberapa tahun lalu. Mbah Men berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Tak lama kemudian, muncul sosok Pak Lurah. Tubuhnya kini gemuk, mengenakan batik mahal, dengan cincin besar di jari. Wajahnya tampak kaget saat melihat siapa yang datang. Loh, Mbah Men, suaranya terdengar canggung, nyaris gugup. Iya, aku, jawab Mbah Men tenang, menatap Lurah itu dengan sorot mata dalam. Aku ingin bicara, Pak Lurah. Ada hal yang harus kita bicarakan. Pak Lurah terlihat gelisah, tapi tetap mempersilakan Mbah Men masuk. Ruangan itu wangi dupa, dan di sudutnya tampak guci besar serta patung kecil dari batu hitam, sesuatu yang membuat dada Mbah Men terasa sesak. Mereka duduk berhadapan. Sunyi sesaat, hanya detak jam dinding yang terdengar. Lalu Mbah Men membuka pembicaraan. Pak Lurah, ucapnya lembut namun tegas, kenapa semua ini terjadi? Mengapa kau dan warga meninggalkan iman? Mengapa memilih jalan gelap ini? Pak Lurah menghela napas berat, lalu menatap lurus ke arah Mbah Men. Jadi Mbah sudah tahu semuanya, ya? Sudah, jawab Mbah Men. Aku tahu, kalian telah menukar iman demi harta. Pak Lurah tersenyum pahit. Banyak yang berubah, Mbah. Waktu jenengan pergi, kami kelaparan, anak-anak menangis setiap malam, sawah tak berbuah. Kami sudah berdoa, sudah memohon pada Allah, tapi tak ada pertolongan. Kami manusia, Mbah, kami butuh bertahan hidup. Dan Ki Suwondo datang membawa harapan itu. Kami bisa makan, bisa membangun desa. Semua jadi lebih baik, lebih nyata. Mbah Men menatapnya tajam, suaranya bergetar oleh amarah dan sedih yang bersatu. Bagaimana bisa kau bilang, lebih baik, kalau kau tahu itu dosa besar? Kau telah menyembah setan, Pak Lurah. Kau menyekutukan Allah. Apa harta itu sepadan dengan jiwa kalian yang kotor? Bertaubatlah, sebelum semuanya terlambat. Namun Pak Lurah justru tertawa. Tawa yang dingin dan menakutkan, seolah bukan berasal dari manusia biasa. Kami sudah tahu itu, Mbah, katanya dengan nada sombong. Tapi kami tidak menyesal. Dengan cara ini kami hidup. Kalau jenengan masih mau ceramah, silakan, tapi jangan ganggu kami. Oh iya, ia berhenti, lalu menatap tajam, jadi semalam yang azan itu jenengan, ya? Mbah Men menatapnya tanpa takut. Ya, itu aku. Azan itu panggilan kebenaran, bukan ancaman. Pak Lurah mendengus sinis. Lebih baik jangan lakukan lagi, Mbah. Suara azan itu mengganggu kami. Kalau masih berani mengumandangkannya lagi, aku pastikan jenengan akan menyesal. Ucapan itu seperti racun yang menusuk dada Mbah Men. Ia bangkit perlahan, menatap Lurah itu lama, lalu berkata dengan suara berat, kau sudah terlalu jauh, Lurah. Terlalu jauh.
Tanpa menoleh lagi, ia keluar dari balai desa. Di luar, angin bertiup kencang, membawa aroma belerang yang aneh. Mbah Men berjalan dengan langkah berat, tapi hatinya semakin mantap. Ia tahu, tak ada lagi gunanya berbicara dengan mereka yang sudah dibutakan dunia. Sore itu, ia menyusuri jalan desa. Beberapa warga menatap dari balik jendela, wajah-wajah pucat yang menyimpan ketakutan. Mbah Men menghampiri beberapa orang yang masih ia kenal, mereka yang dulu rajin ke masjid, yang masih menyebut nama Allah dalam diam. Sudah waktunya kalian bangkit, katanya lembut. Kembalilah ke jalan yang benar. Sholatlah, jangan biarkan mereka mengambil iman kalian. Aku janji, Allah akan melindungi kita. Namun warga hanya menunduk. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang menggeleng pelan. Maaf, Mbah, kami takut. Mereka mengawasi. Kami tak berani ke masjid. Kami sholat, tapi di rumah saja. Kami cuma ingin tetap hidup. Mbah Men terdiam lama. Ia bisa merasakan ketakutan itu, ketakutan yang lahir dari kegelapan yang menekan batin mereka setiap hari. Tapi ia juga tahu, jika ia tak bertindak, desa ini akan semakin tenggelam dalam dosa. Langit sore itu kembali kelabu. Suara petir bergema dari kejauhan, seolah alam pun murka. Mbah Men menggenggam tongkatnya kuat-kuat, lalu menatap ke arah masjid yang berdiri sunyi di ujung jalan. Dalam hati, ia berdoa pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengusir kegelapan ini. Jika mereka tak bisa diselamatkan dengan kata, biarlah cahayamu yang menyingkapkan segalanya. Malam itu, langit desa Wonolali kembali diselimuti kabut tipis yang turun dari arah hutan. Angin bertiup pelan namun membawa hawa dingin menusuk tulang. Rumah-rumah tampak gelap, hanya sesekali cahaya lampu minyak berkedip di balik tirai yang tertutup rapat. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing, seolah seluruh desa menahan napas. Namun di antara sunyi itu, dari arah masjid tua yang sudah lama ditinggalkan, terdengar lantunan adzan yang memecah malam. Suara berat tapi lembut itu menggema, memantul di dinding-dinding rumah warga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu membawa getar aneh. Bagi orang beriman, adzan itu terdengar indah dan menenangkan. Namun bagi mereka yang telah mengikat diri pada kekuatan gelap, suara itu justru terasa seperti cambuk api yang membakar. Pak Lurah yang sedang duduk di teras rumah mewahnya langsung menegakkan tubuh. Ia merasakan hawa panas menjalar di tengkuknya. Di dalam rumah, beberapa guci berisi air kembang mendadak bergetar, bahkan patung batu kecil di ruang tamu retak di bagian lehernya. Dari kamar belakang terdengar suara desis panjang, seperti suara ular yang marah. Kurang ajar. Dia masih berani, geram Pak Lurah. Ia tahu, itu bukan suara sembarang orang. Itu suara Mbah Men, orang tua yang siang tadi datang menegurnya. Ia memejamkan mata, merasakan kekacauan di dalam rumah. Jin pesugihan yang selama ini menjadi pelindung kekayaannya berteriak dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Suara itu hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah menjual sebagian jiwanya. Jin itu marah, mengamuk, merasa terganggu oleh suara adzan yang mengandung kekuatan spiritual besar. Pak Lurah segera bangkit. Wajahnya pucat, tapi amarah menutupi rasa takutnya. Tanpa menunggu lama, ia mengambil kunci mobil dan melangkah keluar diam-diam. Jalan desa malam itu sepi, hanya suara mesin mobilnya yang terdengar memecah keheningan. Ia menuju ke arah timur desa, ke sebuah jalur kecil yang menurun tajam dan berakhir di pinggiran hutan bambu. Di sanalah, di tengah rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah gubuk reot, tempat Ki Suwondo tinggal. Gubuk itu sederhana dari luar, tapi saat seseorang mendekat, udara di sekitarnya berubah. Bau dupa, kemenyan, dan darah ayam bercampur jadi satu. Di halaman depan, tergantung belasan sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, rokok menyala di piring tanah, dan kemenyan yang terus mengepul. Di dinding gubuk, terpaku belasan potret hitam putih orang desa yang wajahnya disayat di bagian mata atau mulut. Begitu masuk, suasananya jauh lebih mencekam. Lantai tanah itu dipenuhi lingkaran simbol-simbol tak dikenal, darah kering, dan kendi berisi cairan hitam. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua bersorban merah kusam. Itulah Ki Suwondo. Rambutnya panjang tak terurus, sebagian sudah memutih, matanya cekung namun berkilat tajam seperti mata binatang malam. Kulitnya pucat kekuningan, dan dari lehernya tergantung kalung berisi taring harimau dan batu akik hitam pekat. Saat Pak Lurah masuk, lelaki tua itu hanya menoleh sedikit, matanya menyipit,
seolah sudah tahu kedatangan tamunya. "Pak Lurah," suaranya serak tapi dalam, seperti keluar dari rongga yang gelap. "Aku tahu kenapa kau datang malam-malam begini." Pak Lurah menelan ludah, mendekat perlahan. "Ki, ada yang mengganggu." Sejak sore tadi, jin pesugihan resah. Dan malam ini, mereka mengamuk. Ada yang berani mengumandangkan adzan di masjid itu lagi. Orang itu, Mbah Men. Dulu dia ustadz kampung sini. Ki Suwondo tersenyum kecil. "Ustadz kampung," katanya pelan, menyalakan dupa dengan ujung jarinya sendiri, seolah tak peduli panasnya api. "Jadi, dia yang berani menantang kekuatan kita?" "Ya, Ki. Saya minta tolong, beri dia pelajaran. Jin-jin saya tak bisa tenang sejak adzan itu berkumandang." Katanya, cahaya putih menyelimuti masjid, membuat mereka tak bisa mendekat. Ki Suwondo terkekeh, lalu duduk bersila di tengah lingkaran tanah. "Kalau begitu, biarkan aku yang menanganinya." "Hanya ustadz kampung, katamu? Akan kuberi pelajaran agar tahu siapa yang berkuasa di desa ini." Ia kemudian mengambil kendi berisi air hitam pekat, menuangkannya ke mangkuk tanah liat. Bau busuk langsung menyeruak. Ki Suwondo mencelupkan jarinya, lalu meneteskan darah dari ayam hitam yang baru disembelihnya ke dalam air itu. Setelah itu, ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti lolongan dari dunia lain. Di sekelilingnya, asap hitam mulai berkumpul. Bayangan-bayangan aneh muncul di dinding, menyerupai makhluk tinggi besar bertanduk. Dari dalam kendi, muncul suara mendesis dan jeritan samar seperti tangisan manusia. Ki Suwondo menunduk, matanya memerah, suaranya semakin keras. "Pergilah, cari lelaki tua itu. Hancurkan rumahnya, buat dia tahu, tak ada azan yang bisa menandingi kekuatan kegelapan." Angin mendadak berputar di dalam gubuk. Lilin-lilin padam satu persatu. Suara sayap raksasa terdengar dari atap, dan sesaat kemudian, sesuatu melesat keluar dari lubang asap, melayang ke arah desa Wonolali, menuju rumah Mbah Men. Setelah ritual itu selesai, Ki Suwondo menarik napas dalam. Tubuhnya gemetar namun matanya puas. Ia menatap Pak Lurah yang masih berdiri dengan wajah tegang. "Pulanglah," katanya pelan. "Biarkan aku yang urus sisanya. Sebelum fajar, kau akan dengar kabar tentang lelaki tua itu." Pak Lurah mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Baik, Ki. Kalau begitu, saya serahkan pada sampeyan." Ia keluar dari gubuk dengan dada lega, merasa masalahnya akan selesai. Mobilnya melaju pelan meninggalkan hutan, meninggalkan tempat yang kini kembali diselimuti kegelapan dan bau darah. Namun mereka berdua tak tahu, lelaki tua yang mereka sebut, ustadz kampung, itu bukan sembarang orang. Ia adalah murid Kiai Sakti yang dulu ditakuti para dukun-dukun gelap. Dan malam itu, ketika jin-jin Ki Suwondo mulai bergerak, Mbah Men telah bersiap, menyalakan lampu minyak, duduk di tikar tua, sambil menunduk berzikir. Mereka belum tahu bahwa malam itu justru akan menjadi awal dari kebangkitan ilmu lama yang pernah membuat nama Mbah Men ditakuti hingga ke pelosok hutan. Sementara itu, di rumah tuanya yang berdiri di ujung desa Wonolali, Mbah Men tengah duduk bersila di ruang tengah. Lampu teplok di hadapannya bergetar pelan tertiup angin dari sela jendela. Lantunan zikir lirih mengalun dari bibirnya, suaranya berat namun tenang, seperti ombak yang menepuk pantai dengan penuh keyakinan. Tapi di sela-sela zikir itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Udara tiba-tiba berubah dingin menusuk, dan bulu kuduknya berdiri. Perlahan ia membuka mata, menatap ke arah pintu yang bergoyang sendiri meski tak ada angin. "Innalillahi," gumamnya pelan. Ia tahu, makhluk itu sudah datang. Dari luar, terdengar suara gemertak seperti cakar yang menggaruk papan. Bayangan hitam melesat masuk lewat celah jendela, diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Mbah Men tetap tenang. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan tatapan tajam. "Allahu Akbar," ujarnya sambil menepuk tanah. Seketika, cahaya lembut keluar dari tubuhnya, membuat makhluk-makhluk hitam itu mundur ketakutan. Beberapa di antaranya mencoba menyerang, tapi setiap kali mendekat, tubuh mereka seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara jeritan gaib menggema di dalam rumah itu, dan dalam hitungan menit, semuanya lenyap seperti asap tersapu angin. Namun Mbah Men tahu, ia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ia masih dalam tirakat, masih dalam masa tirakat yang belum genap. Ilmunya belum kembali sepenuhnya seperti dulu.
Masih ada yang menguji, katanya lirih, lalu kembali bersila, melanjutkan zikir hingga fajar hampir tiba. Sementara itu, di gubuk tua di pinggir hutan, Ki Suwondo mendadak terperanjat dari duduknya. Lilin di hadapannya berkedip, dan mangkuk berisi air kembang di depannya tiba-tiba bergetar. Ia menatap dalam diam, lalu tertawa pelan. "Heh, jadi kau masih punya tenaga juga, orang tua," gumamnya, menatap asap hitam yang perlahan menghilang dari dalam wadah dupa. "Menarik, aku kira hanya ustadz kampung biasa." Wajahnya yang dipenuhi keriput tampak makin seram diterangi nyala merah lilin. Di dalam gubuk itu, setiap sudut dipenuhi sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kendi berisi darah, dan belasan boneka jerami dengan benang hitam melilit di lehernya. Aroma kemenyan bercampur amis darah memenuhi udara, membuat suasana makin mencekam. Kalau dia benar sekuat itu, mungkin dia pantas dijadikan tumbal, gumam Ki Suwondo pelan, matanya menyipit penuh nafsu. Tubuhnya tua, tapi jiwanya penuh tenaga suci. Jika aku tumbalkan dia, kekuatanku akan berlipat. Ia tersenyum tipis, wajahnya berubah pucat keabu-abuan di bawah sinar lilin. Ia lalu mematikan lilin satu persatu, meninggalkan satu nyala kecil di tengah. Belum saatnya, biarlah dia merasa aman dulu. Malam Jumat Kliwon nanti, darahnya akan jadi persembahan, katanya dengan suara serak, penuh dendam dan keyakinan jahat. Keesokan paginya, Ki Suwondo datang menemui Pak Lurah di rumah dinasnya. Wajah Pak Lurah tampak cemas, tapi rasa tamak menutupi ketakutannya. "Bagaimana, Ki? Jinmu kemarin katanya gagal?" Ki Suwondo tersenyum datar, menatap lurah itu dengan pandangan yang membuat darah siapapun bisa membeku. Dia memang punya ilmu, tapi tak seberapa. Aku sudah tahu caranya. Kita akan tumbalkan dia malam Jumat Kliwon nanti. Kau dan orang-orangmu siapkan saja. Tangkap dia, bawa ke gubukku di hutan. Setelah ritual selesai, kekayaanmu akan berlipat, dan kekuatanku akan menguasai desa ini sepenuhnya. Pak Lurah menarik napas panjang, lalu tersenyum licik. "Baik, Ki, kalau begitu, aku akan urus semuanya. Orang-orangku akan siap." Ki Suwondo mengangguk perlahan. "Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Jika berhasil, Wonolali akan menjadi milik kita sepenuhnya." Mereka pun tertawa pelan, di bawah langit siang yang perlahan berubah mendung. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam Jumat Kliwon nanti, bukan Mbah Men yang akan menjadi tumbal, melainkan mereka sendiri yang akan merasakan murka dari ilmu yang dulu pernah mengguncang dunia gaib. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang aneh di desa Wonolali. Sejak malam makhluk-makhluk hitam itu terbakar di rumahnya, Mbah Men memutuskan menutup diri sepenuhnya. Ia berhenti keluar rumah, tak menyapa siapapun, bahkan jarang terlihat di langgar kecil di ujung sawah. Dari luar, rumahnya tampak sepi, namun di dalamnya, sedang berlangsung pertarungan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat mata manusia. Mbah Men sedang bertirakat. Puasa mutihnya terus ia jalankan. Ia hanya meneguk air putih tiap maghrib tiba, tanpa sebutir nasi pun yang disentuh. Tubuh tuanya mulai melemah, tapi sorot matanya semakin tajam. Di dalam kamar kecilnya, ia duduk bersila menghadap kiblat, di hadapannya hanya ada kendi tanah liat berisi air putih dan segenggam garam di atas daun pisang. Malam-malam itu menjadi saksi getaran yang tak terlihat. Kadang dari luar terdengar suara tangisan samar, kadang suara ketukan di dinding, seperti ada yang mencoba mengganggu. Tapi Mbah Men tak bergeming. Ia menutup matanya, menahan rasa lapar dan kantuk. Bibirnya terus bergerak melafalkan zikir yang diwariskan Kiai Cokro, zikir yang dulu hanya boleh dibaca oleh murid pilihan. Hari kedua dan ketiga, suhu tubuhnya mulai naik. Saat tengah malam, asap tipis keluar dari ubun-ubunnya, seperti kabut halus berwarna keperakan. Setiap kali ia berzikir, lantai bambu rumahnya bergetar pelan, dan cahaya redup lampu teplok menari mengikuti getaran itu. Suara-suara dari dunia gaib semakin keras, teriakan, tawa mengejek, hingga bisikan yang mencoba menggoyahkan imannya. Namun Mbah Men tidak goyah. Ia terus berzikir suaranya lirih, tapi menggelegar dalam dimensi yang tak terlihat. Hari keempat, tubuhnya kian lemah. Tapi justru saat itulah, di dalam dirinya mulai muncul kembali aliran tenaga lama yang pernah ia pendam puluhan tahun. Urat di tangannya menegang, matanya memancarkan cahaya kebiruan setiap kali ia mengucap ayat-ayat suci. Malam itu, petir menyambar jauh di barat hutan Wonolali, tanda bahwa alam gaib mulai merasakan bangkitnya kekuatan yang dulu ditakuti banyak dukun. Hari kelima dan keenam, seluruh rumah Mbah Men dilingkupi hawa aneh.
Warga yang lewat di depan rumahnya mengaku mendengar suara takbir bergema dari dalam, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Ada pula yang melihat cahaya seperti api berputar di atas atap rumah, lalu lenyap begitu saja. Anak-anak tak berani bermain di sekitar situ, dan ayam-ayam pun tak pernah berkokok saat dini hari. Lalu tibalah hari ketujuh. Malam itu langit Wonolali gelap pekat tanpa bintang. Angin bertiup keras, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kenanga yang entah dari mana asalnya. Di dalam rumah, Mbah Men masih bersila. Di hadapannya kini bukan lagi kendi tanah liat dan segenggam garam, tapi segumpal batu kecil berwarna hitam yang dulunya diberikan Kiai Cokro. Batu itu disebut Watu Hidayah, penanda kebangkitan ilmu yang sudah terkunci. Dengan mata terpejam, Mbah Men membaca ayat terakhir tirakatnya. Suaranya pelan tapi tegas, penuh tenaga spiritual yang tak lagi bisa ditahan bumi. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar hebat. Angin berputar di sekelilingnya, dan cahaya biru keluar dari tubuh Mbah Men, membentuk pusaran seperti perisai. Ya Allah, bila ini kehendakmu, jadikan ilmu ini hanya untuk kebenaran bukan untuk kesombongan, bisiknya lirih. Dan seketika itu, seluruh rumah diselimuti cahaya putih menyilaukan. Dari langit terdengar petir menggelegar, dan jin-jin yang sejak tadi bersembunyi di pepohonan sekitar rumah menjerit ketakutan. Beberapa di antaranya lari terbakar api gaib yang muncul tanpa sumber. Ketika cahaya itu mereda, Mbah Men membuka matanya. Di dalam bola matanya kini berpendar cahaya lembut, tanda bahwa seluruh ilmu peninggalan Kiai Cokro telah kembali padanya. Tubuhnya tegak, napasnya tenang, dan wajahnya tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Sudah cukup lama aku diam, katanya pelan, menatap ke arah hutan tempat gubuk Ki Suwondo berada. Kini saatnya, kegelapan di Wonolali harus berakhir. Di kejauhan, petir menyambar lagi, pertanda dua kekuatan besar telah siap bertemu. Besok malamnya angin berhembus kencang di desa Wonolali. Langit gelap tanpa bulan, dan udara seperti membawa firasat buruk. Mbah Men duduk di ruang tengah rumahnya, lampu teplok di sudut temaram bergetar ditiup angin. Di hadapannya, selembar sajadah terbentang, tasbih kayu cendana melingkar di tangannya. Ia tahu waktunya sudah dekat. Malam Jumat Kliwon, malam di mana dukun-dukun hitam biasa menunaikan perjanjian mereka dengan iblis. Mbah Men baru saja selesai membaca wirid terakhir ketika terdengar ketukan di pintu. Pelan, tapi tegas. Ia berdiri perlahan, merasa ada sesuatu yang janggal. Saat pintu dibuka, tampak Pak Lurah berdiri di sana, wajahnya pucat namun memaksa tersenyum. Di belakangnya, beberapa pria desa berdiri tegak, sebagian membawa obor, sebagian lagi membawa tali. Pak Lurah, ada apa malam-malam begini? Tanya Mbah Men dengan nada tenang. Belum sempat ia mendapat jawaban, tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam tengkuknya dari belakang. Tubuh renta itu limbung dan jatuh. Ia mencoba membaca zikir, tapi suara langkah kaki dan hentakan kayu memenuhi rumah. Kepalanya ditutup kain hitam, tangannya diikat, dan ia diseret keluar rumah. Di luar, suara jangkrik berhenti seketika. Hanya ada desir angin dan langkah kaki mereka yang terburu. Jalan menuju pinggir hutan sangat gelap, pohon-pohon jati berayun seperti bayangan hitam yang menonton dalam diam. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya sampai di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tempat yang selama ini jarang didatangi warga. Gubuk itu milik Ki Suwondo. Di tengah ruangan, altar sesajen telah disiapkan lengkap, kepala kambing, bunga 7 rupa, kendi berisi darah, serta kain kafan putih terbentang rapi di atas meja kayu tua. Ki Suwondo sudah menunggu di sana. Di tangannya tergenggam keris pusaka dengan bilah berlekuk-lekuk dan gagang dari tulang. Begitu Mbah Men dibawa masuk, Ki Suwondo menyeringai. Jadi ini orangnya? Tanyanya dengan suara berat dan serak. Pak Lurah mengangguk. Iya, Ki. Orang ini mengganggu ketenangan desa. Jin pesugihan kami resah karena adzannya. Ki Suwondo terkekeh pelan, suaranya seperti bisikan ular. Hanya ustadz kampung, tapi berani menantangku? Malam ini dia akan jadi tumbal. Mbah Men diletakkan di atas altar, tangan dan kaki masih terikat. Wajahnya tetap tenang meski kepalanya berdarah akibat pukulan tadi. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan zikir di dalam hati. Sementara itu, Ki Suwondo mulai menyiapkan ritual. Ia duduk bersila di depan altar, membakar dupa, dan menaburkan bunga 7 rupa ke sekeliling. Suaranya melengking membaca mantra-mantra dari bahasa kuno, dan udara di sekitar gubuk seketika berubah dingin menggigit.
Dari lantai tanah muncul asap hitam pekat, membentuk pusaran. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Lalu muncullah sosok besar dari balik asap, jin pesugihan andalan Ki Suwondo. Wujudnya tinggi hampir 2 meter, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara, dan lidahnya menjulur panjang. Dari kepalanya tumbuh 2 tanduk melengkung, dan di punggungnya menempel sayap seperti kelelawar raksasa. Jin itu menggeram keras hingga gubuk bergetar. Siapa yang berani mengganggu wilayahku? Suaranya bergema di udara. Ki Suwondo menunduk hormat. Tuan, ini orang yang membuat adzan di desa. Ia menentang perjanjian kita. Malam ini, jadikan dia tumbal untuk memperkuat ikatan kita. Jin itu mengangguk, lalu menatap Mbah Men dengan tatapan membunuh. Lakukan, Suwondo, katanya. Ki Suwondo berdiri, menghunus kerisnya tinggi-tinggi, lalu melangkah ke arah Mbah Men. Sudah saatnya darahmu mengalir, katanya dingin. Namun begitu keris itu hendak menembus dada Mbah Men, bilahnya berhenti seolah menabrak dinding tak terlihat. Dari tubuh Mbah Men memancar cahaya putih yang sangat terang, hingga membuat semua yang ada di ruangan itu terkejut. Ki Suwondo terpental ke belakang dan jatuh menabrak dinding bambu, sementara tali yang mengikat Mbah Men langsung terlepas seketika, terbakar oleh sinar itu. Jin hitam itu meraung marah, melompat menerjang Mbah Men. Tapi Mbah Men sudah berdiri, sorot matanya tajam memancarkan cahaya kebiruan. Ia mengangkat tangan kanannya, membaca ayat kursi dengan lantang. Suara zikirnya menggema, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Jin itu mencoba menyerang, tapi tubuhnya terbakar api putih dari ujung kaki hingga kepala, lalu meledak menjadi asap tebal dan hilang lenyap tanpa sisa. Ki Suwondo terkejut bukan main. Ia gemetar, wajahnya pucat pasi. Kau bukan ustadz biasa. Kekuatanmu mustahil itu hanya dimiliki Kiai Cokro. Kau, murid Kiai Cokro. Sang pembantai dukun hitam. Yang dulu mengalahkan 10 dukun itu. Dulu kami pikir kau hanya legenda, tapi ternyata kau nyata. Mbah Men menatapnya tajam. Benar. Aku murid Kiai Cokro. Dan malam ini, kebusukanmu berakhir. Pak Lurah dan para warga yang ikut pesugihan sudah gemetar ketakutan. Sebagian berlutut memohon ampun. Maafkan kami, Mbah, kami menyesal, kami hanya ingin hidup tenang, kata Pak Lurah terbata-bata. Mbah Men menggeleng perlahan. Aku sudah memperingatkan kalian. Tapi kalian memilih bersekutu dengan iblis. Penyesalan kalian sudah terlambat. Ia menengadahkan tangan ke langit, membaca doa panjang. Suaranya menggema, semakin keras, semakin dalam. Tiba-tiba, dari tubuhnya memancar cahaya putih menyilaukan, memenuhi seluruh gubuk. Pak Lurah, Ki Suwondo, dan para pengikutnya menjerit kesakitan. Darah mengucur dari mulut mereka, tubuhnya mengering seketika, dan dalam sekejap mereka mati membeku. Cahaya itu kemudian berubah menjadi api suci, membakar seluruh gubuk dan menghapus setiap jejak kekuatan jahat yang pernah ada di sana. Angin kencang bertiup, menghapus bau darah dan dupa, meninggalkan hanya tanah hitam yang berasap. Beberapa saat kemudian, Pak RT dan warga lain yang masih lurus di jalan Allah datang. Mereka tertegun melihat pemandangan itu, gubuk terbakar habis, dan di tengahnya berdiri Mbah Men dengan wajah tenang, tubuhnya disinari cahaya rembulan yang akhirnya menembus awan. Terima kasih, Mbah kau telah menyelamatkan desa kami, ujar Pak RT lirih. Mbah Men menatap mereka dengan senyum lembut. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah kepada Allah. Aku hanya alatnya. Jaga desa ini, jangan biarkan syirik kembali tumbuh di antara kalian. Malam itu, angin di Wonolali kembali sejuk. Bau dupa hilang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga kembali sholat subuh berjamaah di masjid desa. Hari-hari pun berlalu, dan desa Wonolali perlahan kembali seperti semula. Suasana mencekam dan ketakutan yang dulu menyelimuti setiap rumah kini lenyap, digantikan oleh kedamaian. Rumah-rumah warga kembali terang di malam hari, sawah hijau terbentang seperti sedia kala, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar di jalanan desa. Masjid yang dulu sepi kini kembali ramai. Setiap sore, lantunan ayat suci menggema dari sana. Anak-anak duduk bersila di atas tikar pandan, mengaji dengan suara polos mereka. Di depan, Mbah Men duduk bersimpuh, mengajari mereka huruf demi huruf dengan sabar, senyumnya lembut seperti dulu. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi pesugihan. Desa Wonolali kini hidup dalam cahaya doa,
Dijaga oleh seorang ustadz tua yang sederhana, Mbah Men, yang telah mengembalikan terang di tengah kegelapan. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Assalamualaikum.